Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Sufi, cendekiawan Muslim, ahli fikih, mazhab Hambali, penghafal Al-Quran, ahli tafsir, ahli nahwu sorof, ahli ilmu kalam. Bagaimana konsep bahagia menurut Ibnu Qayyim? Pintu masuk kebahagiaan hanya bisa diraih melalui kemuliaan ilmu dan kebersihan kolbu. Bagaimana pendapat Ibnu Qayyim tentang doa? Sesungguhnya doa itu adalah senjata bagi orang beriman, tiang agama, sinar langit dan bumi, meringankan yang dirundung musibah. Sebutkan rahasia kebahagiaan menurut Ibnu Qayyim baik di dunia maupun akhirat. Bersyukur atas nikmat Allah, bersabar atas musibah, bertobat dari maksiat. Bagaimana hadis Rasulullah tentang kebahagiaan? Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Apa tujuan zakat menurut Ibnu Qayyim? Membangunkan quality, kebaikan, persaudaraan, dan kebajikan. Apa pengertian sabar menurut Ibnu Qayyim? Menahan jiwa dari keluh kesah dan marah, menahan lisan dari mengeluh, menahan anggota badan untuk berbuat tidak lurus. Sebutkan macam-macam sabar. Sabar dalam berbuat ketaatan pada Allah, sabar dari maksiat, sabar dari cobaan Allah. Bagaimana karakteristik hati yang sehat? Mengutamakan yang bermanfaat seperti beriman kepada Allah, belajar, menuntut ilmu syar'i, membaca dan mentadabburi Al-Quran, menonton video religi dan sebagainya. Di mana letak kebahagiaan itu? Bahagia ada di dalam hati. Hati memiliki keimanan, merasa cukup, selalu bersandar pada Allah. Allah lah pemberi petunjuk pada kita. Allah lah pemberi surga dunia. Siapa yang menginginkan dunia dengan ilmu? Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. H.R. Ahmad. Mengapa Allah disebut Al-Karim? Maha Pemurah.
suka memberi, dermawan, selalu memaafkan hamba-hambanya yang sering berbuat dosa, mengabulkan permohonan hambanya lebih dari yang diminta, selalu menepati janji. Bagaimana tentang jujur menurut Ibnu Qayyim? Jujur dalam perkataan, perbuatan, dan keadaan. Jujur dalam perkataan yaitu lurusnya lisan saat berucap seperti lurusnya tangkai di atas pangkalnya. Bagaimana hadis tentang sabar? Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang merasa bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. HR Bukhari nomor 1469. Apakah sabar itu harus diam? Bukan. Mencari solusi terbaik. Ustadz Adi Hidayat. Sebutkan dalil tentang kesabaran. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Kenapa kita harus punya rasa malu? Malu berbuat tercela, hina, dan keji. Berusaha mencari rizki yang halal. Menyesal jika tidak bisa melakukan kebaikan. Mutiara Bijak Ibnu Qayyim. Sepanjang kamu mengerjakan sholat, sejatinya kamu sedang mengetuk pintu Allah. Dan siapapun saja yang mengetuk pintu Allah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu itu untuknya. Andai kamu mendengar suara pena malaikat yang tengah mencatatkan namamu dalam daftar orang-orang yang rajin berzikir, niscaya kamu akan memilih mati dalam keadaan penuh kerinduan kepadanya. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir mengisi penuh kantongnya dengan kerikil pasir, memberatkannya tetapi tidak bermanfaat. Sesungguhnya rumah-rumah di surga itu dibangun dengan zikir. Jika kamu berhenti berzikir, maka para malaikat juga akan menghentikan pembangunan.